Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Damasa, selaku moderator dari kelompok 3. Dibuatnya video ini, saya dan teman-teman akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sistem etika. Penjelasan materi akan disampaikan oleh teman saya, diantaranya ada Ayu Mursida, Revanza, Farhan, dan Rifki. Materi terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk Ayu, dipersilahkan. Ya, saya Ayu Mursida. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang Pancasila sebagai sistem etika. Etika yaitu suatu cabang filsafat Pancasila yang sudah dijabarkan dengan melalui sila-sila Pancasila dalam mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Jadi, contoh sila Pancasila dalam etika itu misalnya sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, berarti menghormati kebebasan orang menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, itu adalah salah satu contoh etika yang baik, yaitu saling menghormati. Etika Pancasila lebih cenderung mendekati ke pengertian etika kebajikan dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, hal ini dikarenakan konsep deontologis dan teologis terkandung di dalam Pancasila. Nah, apa sih yang dinamakan deontologis dan teologis itu? Jadi, deontologi itu artinya Pancasila mengandung kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara. Jadi, di sini kita sebagai warga negara Indonesia harus melakukan kewajiban yang sebagaimana menjadi warga negara yang baik. Sedangkan teologisnya yaitu artinya Pancasila menjadi tujuan dari negara Indonesia. Nah, tujuan negara kita kan yang pasti yang pertama melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebagainya. Namun, Pancasila tetap bersumber pada etika kebajikan, tidak hanya berorientasi pada kewajiban dan tujuan. Ya, selanjutnya yaitu pengertian etika. Etika merupakan nilai moral dan norma yang dijadikan sebagai pedoman baik untuk individu maupun kelompok dalam mengatur tindakan atau perilaku. Dengan kata lain, etika juga bisa dikatakan sebagai nilai dalam hidup manusia. Nah, secara garis besar etika itu ada dua macam, yaitu yang pertama etika umum dan yang kedua etika khusus. Nah, apa sih etika umum dan etika khusus itu? Etika umum itu mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Nah, selanjutnya ada juga urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Urgensi atau kepentingan Pancasila yang dalam hal ini sebagai sistem etika adalah sebagai rambu-rambu atau peringatan yang bersifat normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan berbangsa seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Nah, yang selanjutnya juga ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Sejak terjadinya krisis multidimensi, banyak sekali muncul ancaman-ancaman yang serius terhadap integritas dan persatuan bangsa Indonesia. Terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika politik juga melatar belakangi munculnya TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Nah, krisis multidimensi ini mengakibatkan terjadinya konflik sosial yang berkepanjangan serta demonstrasi di mana-mana. Hal ini diakibatkan dari menurunnya sikap sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, menurunnya rasa kejujuran dan amanah dalam kehidupan berbangsa, serta berlebihnya rasa pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam maupun luar negeri. Nama saya Muhammad Farhan Isni Wijaya Tahar dari kelompok 3 Pancasila 1 Ilmu Komunikasi. Beberapa faktor dari dalam negeri
Di antara lainnya yaitu 1. Melemahnya penghayatan dan pengamatan ajaran agama di kewarganegaraan, serta munculnya pemahaman ajaran agama yang sempit dan keliru. Tidak berkembangnya pemahaman dan penghargaan atau kebinekaan kemakmuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak berkembangnya dan terjadinya ketidakadilan ekonomi di dalam lingkup yang luas dan dalam kurun waktu yang panjang, sehingga lewati ambang batas kesabarannya masyarakat. 5. Kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagai pemimpin bangsa. 6. Tidak dapat berjalannya penegakan hukum secara optimal, secara menyeluruh dan secara ketat dan lain-lain banyak. Dan lemahnya kontrol atau sosial dalam mengendalikan perilaku yang menyimpan dari etika, perilaku yang melanggar etika, perilaku yang melanggar hukum, perilaku yang melanggar aturan negara, dan lain sebagainya. 7. Terjadinya pembatasan kemampuan budaya lokal, daerah dan nasionalisme merespon pengaruh negatif dari luar negeri. Mengingatnya prostitusi, pornografi, perjudian, serta pemakaian, peredaran, dan penyeludupan narkotika. Dan faktor-faktor dari luar negeri diantaranya itu ada hanya 1. Pengaruh globalisasi kehidupan. 2. Makin kuatnya intensitas dan intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijaksanaan nasional. Kasus dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Banyak kasus di berbagai negara maju di Asia, Eropa, dan Amerika, di mana salah seorang pejabat tinggi negara harus mengundurkan diri dari jabatan karena terbukti melakukan korupsi atau menerima suap dan melanggar aturan negara tersebut, bahwa dilarang korupsi dan dilarang menerima uang suap sepeser pun sebesar apapun. Mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan negara dan masyarakat. Sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung aplikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. 4. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika, berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika, memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.